10 hari lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi. Pendukung Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, mereka semakin yakin dan percaya bahwa di Pilpres 2024 ini mereka akan menang 1 kali putaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Detik-detik menjelang Pilpres 2024 ini, setiap paslon mereka punya keyakinan untuk menang di Pilpres 2024. Mereka merasa yakin, punya alasan yang berbeda-beda. Pendukung 02 misalnya, mereka merasa yakin karena hasil surveinya di atas 50-an%. Tetapi berbeda dengan pendukung 01 dan 03. Kali ini, saya ingin berbicara lebih khusus kepada pendukung dari 03. Mereka merasa yakin akan menang di Pilpres 2024 kali ini karena dukungan dari rakyat yang begitu luar biasa. Tentunya mereka punya alasan tersendiri kenapa di Pilpres 2024 ini mereka harus memilih, mereka harus mencoblos, dan mereka harus memenangkan Bapak Haji Ganjar Pranowo bersama Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Kenapa sih dukung 03, kenapa nggak yang lain? Menyambung video kemarin, kenapa saya mutusin buat dukung Mas Ganjar dan Prof Mahfud? Ceritanya cukup personal buat saya. Saya akan jelaskan 3 poinnya. Yang pertama, sosok presiden rakyat. Di mata saya, Mas Ganjar itu orang yang bisa dekat dengan rakyat. Sosok presiden rakyat. Sedangkan Prof Mahfud itu pendekar hukum yang berintegritas, sosok pembela rakyat. Kehidupan mereka paling relate dengan kebanyakan masyarakat Indonesia. Pemimpin yang lahir dari rakyat biasa, bukan dari elit. Mas Ganjar, seorang anak polisi, pangkat rendah, lalu Profesor Mahfud, anak pegawai kecamatan. Keduanya merintis dari nol hingga menjadi orang hebat seperti sekarang. Yang kedua, Mas Ganjar dan Prof Mahfud punya track record yang jelas. Mas Ganjar punya pengalaman baik di eksekutif dan legislatif. Totalnya 10 tahun menjadi gubernur Jateng dan 10 tahun sebagai anggota Dewan di DPR. Mas Ganjar dibilang nggak punya prestasi. Coba cek datanya dulu. Ada SMK gratis, Trans Jateng, ada bicara UMKM, naik 2 kali lipat, dan sebagainya. Nah, kalau Prof Mahfud punya pengalaman di legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lengkap. Macam-macam sama hukum, semua diberantas sama Prof Mahfud dengan tegas. Dan yang ketiga, personal oke, rekam jejak oke. Rugi dong kalau nggak dicoblos. Insya Allah, saya yakin rakyat bisa titipkan Indonesia di pundak Mas Ganjar dan Prof Mahfud untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Jadi, yuk pilih yang Mahfud akal supaya kita diganjar presiden rakyat, presiden yang pasti lebih baik. Hari ini tanggal 3 Februari 2024, ratusan ribu warga memenuhi Stadion Gelora Bung Karno untuk menghadiri kampanye akbar salah satu capres yakni nomor urut 03. Nah, melihat antusias yang luar biasa dari masyarakat, saya jadi bertanya-tanya terutama kepada paslon nomor 02 yang menggaungkan tentang adanya Pilpres 1 putaran. Sebenarnya yang kalian gaungkan itu karena kepanikan atau gimana? Dan kalau melihat kondisi masyarakat yang rela berjubel di Gelora Bung Karno demi bertemu dengan Ganjar Pranowo, kalau menurut saya yakin menang 1 putaran. Saya rasa sih ya enggak ya.
Pak Dul, siapa sih lawan Pak Ganjar Mahfud yang sebenarnya? Lawan Pak Ganjar Mahfud yang sebenarnya adalah kekuasaan yang sewenang-wenang dan uang. Uang bisa dikalahkan dengan kekuasaan, pun kekuasaan bisa dikalahkan dengan uang. Tapi kalau uang dan kekuasaan bersatu, maka berat mas, berat. Yang bisa mengalahkan bersatunya kekuasaan dan uang hanyalah kekuasaan Tuhan melalui kesadaran, kecerdasan, perjuangan, persatuan rakyat. Yuk cerdas. Mereka takut kalah dan iya, mereka pasti kalah oleh kita di dalam satu putaran. Sanggup apa tidak? Adalah sebuah pernyataan tegas dari Ibu Megawati Soekarno Putri yang adalah Ketua Umum dari PDI Perjuangan. Kita akan menang satu putaran. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ketika kita mencoba untuk mengamati cuplikan video dari pertama hingga yang terakhir tadi, saya secara pribadi pun merasa yakin bahwa di Pilpres 2024 kali ini Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD mereka akan menang satu putaran. Adalah sebuah alasan yang masuk di akal kenapa orang mau mendukung Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Pertama, Presiden rakyat. Jadi kita ketahui bersama-sama bahwa seorang Ganjar Pranowo punya keunikan tersendiri. Karakter, jiwa bersosialitas yang tinggi yang dimiliki oleh seorang Ganjar Pranowo ini, akhirnya dia lebih dikenal sebagai pribadi yang merakyat. Pribadi yang mudah untuk bergaul, pribadi yang mudah diajak untuk berdiskusi ataupun berdialog. Sosok pemimpin yang merakyat seperti ini adalah idaman kita rakyat jelata. Idaman dari orang-orang yang menginginkan bahwa seorang pemimpin itu harus dekat dengan rakyat, tidak menjaga jarak dengan rakyat. Seorang pemimpin itu mampu untuk mendengarkan curahan-curahan hati dari rakyatnya. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Bapak Ganjar Pranowo. Lalu orang pun merasa yakin bahwa Ganjar Pranowo ini adalah calon pemimpin yang baik. Mari kita coba berpikir secara rasional dengan menggunakan logika akal sehat kita. Dengan track record dan rekam jejaknya beliau yang begitu luar biasa, pernah menjadi anggota DPR RI selama 10 tahun, lalu menjadi gubernur selama 10 tahun, adalah waktu yang cukup panjang, adalah sebuah proses yang begitu luar biasa untuk membentuk dirinya, untuk menjadi pribadi yang matang, pribadi yang benar-benar bisa melihat segala peristiwa politik yang ada di bangsa ini. Saya semakin yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo dalam visi dan misinya, dalam program-program kerjanya, adalah sesuatu yang berangkat dari pengalaman hidupnya. Baik itu di instansi pemerintah maupun ketika beliau berinteraksi dengan warga. Ini tentunya akan menjadi kekuatan yang luar biasa.
Kemarin tanggal 3 Februari 2024, rakyat Indonesia dibuktikan di Gelora Bung Karno bagaimana kita melihat kampanye akbar dari seorang Ganjar Pranowo ini dihadiri oleh lautan manusia yang memenuhi Gelora Bung Karno. Inilah kekuatan rakyat. Dan saya secara pribadi sangat yakin dan percaya bahwa sehebat apapun kita, tetapi kalau kita tidak dekat dengan rakyat, tidak mampu untuk berdiskusi dengan rakyat, tidak mampu untuk berdialog dengan rakyat, maka sia-sialah sudah. Tetapi seorang Ganjar Pranowo, dia telah membuktikan itu kepada kita rakyat Indonesia. Pribadinya yang sederhana, pribadinya yang dekat dengan siapa saja, tentu adalah sebuah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang calon presiden yang bernama Ganjar Pranowo ini. Dan juga wakil presiden dari Bapak Ganjar Pranowo ini adalah pribadi yang sangat luar biasa. Berbicara soal hukum, saya harus acungi jempol bahwa pakarnya adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Berbicara soal pengalaman, beliau sudah duduk di eksekutif. Beliau sudah duduk di legislatif, beliau sudah duduk di yudikatif. Apalagi yang kurang? Seringkali saya mengatakan bahwa orang-orang yang cerdas dan orang-orang yang waras, orang-orang yang masih mampu untuk menggunakan logika akal sehatnya, pasti mereka akan memilih Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Mari kita berpikir lebih kritis, mempelajari rekam jejak dari semua calon pemimpin kita saat ini. Siapakah kira-kira calon pemimpin yang pantas dan layak untuk kita kasih kepercayaan, untuk kita kasih mandat menjadi presiden di periode 2024 sampai 2029. Saya masih tetap pegang dan tetap unggulin Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Karena di dalam paslon ini, mereka adalah pribadi yang berkualitas, pribadi yang berintegritas, dan pribadi-pribadi yang lahir untuk menjadi seorang pemimpin melalui proses yang panjang, tidak dengan cara-cara yang instan. Mari kita lanjutkan lagi. Tidak hanya calon Presiden Anies Baswedan, Capres Ganjar Pranowo juga dilaporkan. Izin stage video ini ya, kami masyarakat Indonesia tidak peduli apakah mereka dilaporkan atau tidak. Dilaporkan itu juga baik, tidak dilaporkan juga tidak masalah. Yang penting mata kami terbuka siapa calon-calon presiden yang akan kami hadapi. Ada calon yang karakternya licik dan menusuk dari belakang, tidak tahu berterima kasih, dan memang pintar berbicara tanpa bisa bekerja. Ada juga yang saya pikir dulu baik, ternyata dia tengil, songong, dan kemelindi. Terserah nanti yang mau terjadi di Indonesia, bagaimana siapapun presidennya. Ya kalaupun mereka jadi, kami terpaksa mendukung. Karena bagaimanapun juga Tuhan sudah memilih mereka. Tapi bila mana masih ada kesempatan, kami ingin memilih yang terbaik, yang benar-benar cinta kepada bangsa Indonesia. Kita serahkan pada Tuhan.
itu pasti yang terbaik. Pasti Kang Sule kan makin kesini makin percaya kan Iya. sama Pak Ganjar. Betul. Kenapa betul? Karena Pak Ganjar tuh orangnya low profile. Ya, Terus dia itu humoris, betul. dekat sama siapapun. Dari yang muda, sampai yang dari anak-anak yang muda, remaja, yang dewasa, sampai emak-emak. Iya. Biasanya tuh emak-emak itu paling susah diatur. Iya. Cuman Pak Ganjar yang bisa ngatur. Betul. Mak-mak Apalagi itu- yang di belakang di Aduh. sana tuh, mak-maknya cantik-cantik. Pak, sudah nih Pak. Ya kalau gitu kan kita Oke. semakin percaya kan bahwa Pak Ganjar ini memang simbol pemersatu yang menyatukan segala perbedaan baik agama, suku maupun budaya. Oke. Terbukti dari nilai-nilai toleransi dan nasionalis yang selalu beliau tanam. Tabrak, tabrak, tabrak. Itu kata yang akan saya ucapkan untuk Pak Ahok atau yang memiliki nama asli Basuki Cahayapurnama. Pak Ahok adalah salah satu orang yang saya idam, yang saya favoritkan. Ya, meskipun dibalik karakter kerasnya, karakter tegasnya itu, di situ terdapat kejujuran, di situ terdapat pengabdian untuk rakyat. Terbukti sebagai gubernur Jakarta waktu itu. Dan sekarang Pak Ahok mengundurkan diri sebagai komisaris utama di BUMN. Gila, demi mendukung partainya, demi mendukung capres yang ada dari partainya, Pak Ahok rela mengundurkan diri dari jabatan yang aduh, kalau saya jadi Pak Ahok agak mikir-mikir sih. Biasa rakyat jelata yang takut kehilangan jabatan, dan Pak Ahok sama sekali gak takut untuk kehilangan jabatannya. Beliau akan bertarung bersama Banteng untuk memenangkan Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud. Ini yang disebut dengan tegak lurus. Ini yang disebut dengan tegak lurus. Tegak lurus yang seperti apa? Dari mana berasalmu? Asalmu tuh dari mana? Asal saya dari PDIP. Ya udah, tegak lurus bersama PDIP. Enggak, yang namanya tegak lurus malah mengkok ke sini. Itu kan yang selalu digaung-gaungkan sama pendukungnya Pak Jokowi yang sekarang ikut Pak Jokowi. Mereka kan selalu berbicara tegak lurus bersama Pak Jokowi. Sedangkan Pak Jokowi itu sendiri tidak tegak lurus. Pak Jokowi itu sendiri mencong, ya, menggok, tidak tegak lurus bersama PDIP. Tapi tenang dulu. Di sini saya itu nggak akan membuka euforia bahwa tanpa Pak Jokowi dan sebelumnya. Enggak. Ini hanya sebatas intermezzo tanpa ada rasa apapun kepada Pak Jokowi. Lagi pula tanpa Pak Jokowi pun PDIP sudah banyak ya. Saya bukan pendukung partai ya, tapi saya melihat fakta bahwa pendukung Pak Ganjar Mahfud sekaligus PDIP itu udah banyak ya. Dan terbukti di di kampanye Akbar itu segala tempat meluap, banyak, mewah, megah. Jadi apa yang harus ditakutkan tanpa adanya Pak Jokowi? Nggak ada sih menurut saya. Bagi para kader PDIP. Di sini saya sebagai rakyat biasa, ya. Di sini saya sebagai rakyat biasa, bukan buzzer, ya. Tenang saja, bukan buzzer. Ya kalau mau disebut buzzer ya nggak apa-apa, tapi saya bukan buzzer yang dibayar, saya buzzer biasa aja yang bukan dibayar atau apapun itu. Saya berani bersumpah kalau saya itu bukan buzzer yang dibayar. Kan ada yang komentar di video-video saya tuh kayak saya tuh dibayar berapa sebagai buzzer. Ya itulah mereka orang. Ya bebas kalian mau nyebut saya buzzer atau apa atau bukan seperti apa gitu, tapi intinya saya gak dibayar, saya tetap sebagai rakyat biasa, saya tetap mencari uang sendiri. Dan saya mendukung Pak Ganjar Mahfud atas dasar pikiran saya, atas dasar naluri saya. Dan saya sekarang sangat bahagia karena orang yang saya idolakan yaitu Pak Ahok sudah turun gunung untuk memperjuangkan PDIP dan juga Ganjar Mahfud menang dalam Pilpres 2024. Bravo Pak Ahok, salam 3 janji, metal menang total. Gawat Jenderal, sepertinya kemenangan Kubu 03 sudah di depan mata. Rakyat bersama seluruh cendekiawan, budayawan,
mulai bersatu melawan politik dinasti. Tidak ada cara lain. Jenderal harus menghadap Bapak sekarang. Keluarkan semua pasokan beras yang ada di gudang Bulog di seluruh Indonesia. Bagikan kepada seluruh rakyat. Masing-masing kakak mendapatkan 50 kilo beras, 5 dus mie instan, 5 liter minyak goreng, plus uang 50 juta. Saya yakin dukungan suara rakyat akan beralih ke kubu 02. Cuma itu satu-satunya untuk bisa memenangkan sang putra mahkota. Demikian Jenderal, terima kasih. Oke guys, menarik ya. Demi Ganjar Pranowo, seorang Basuki Cahayapurnama atau yang kita kenal Ahok ini rela mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Komisaris Badan Usaha Milik Negara. Inilah tegak lurus yang sesungguhnya. Tidak mencela-mencela. Salut dengan Pak Ahok. Sikap dan pengorbanannya yang begitu luar biasa dalam memperjuangkan kemenangan dari seorang Ganjar Pranowo dari partainya PDI Perjuangan. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam cuplikan-cuplikan video ini kita diingatkan kembali bahwa mari kita gunakan hati nurani kita, berpikirlah secara waras, gunakanlah logika akal sehat kita, agar kita bisa memilih pemimpin yang benar-benar pantas dan layak. Rakyat hari ini saya sangat bangga juga, karena mereka sudah benar-benar pintar, mereka sudah benar-benar cerdas, mereka mampu untuk melihat, mampu untuk mempelajari siapa pemimpin yang pantas dan layak, siapa pemimpin yang berkualitas, siapa pemimpin yang benar-benar mau memikirkan rakyat Indonesia. Saya berharap bahwa detik-detik menjelang Pilpres 2024 kali ini, kita rakyat Indonesia bisa bersama-sama bahu-membahu untuk memenangkan orang-orang yang layak dan pantas. Jangan kita hanya asal memilih. Jangan kita memilih seorang hanya karena gimmick politik. Jangan kita memilih seorang hanya karena janji-janji manis. Saya pun terkagum ketika ada statement dari Mbak Soimah tadi yang mengatakan bahwa Pak Ganjar Pranowo adalah simbol pemersatu bangsa. Luar biasa. Kita ketahui Ganjar Pranowo itu adalah pribadi yang sangat nasionalis, pribadi yang cinta akan budaya, pribadi yang mau bergaul dengan siapa saja. Sehingga ketika ada statement yang mengatakan bahwa Ganjar Pranowo itu adalah simbol pemersatu bangsa, saya secara pribadi merasa bangga. Karena punya calon pemimpin yang seperti itu. Punya calon pemimpin yang benar-benar merakyat. Ya, mungkin saya dan Anda, kita tidak punya kuasa. Tetapi kita hanya punya perjuangan. Kita hanya punya keberanian untuk menyuarakan hal-hal yang benar. Untuk menyuarakan hal-hal yang harus kita rawat. Misalnya tentang demokrasi, tentang NKRI, tentang Pancasila, tentang Undang-Undang Dasar 1945. Karena
di akhir-akhir ini saya melihat bahwa sistem demokrasi di bangsa ini benar-benar sudah rusak, benar-benar sudah brutal, hanya karena ambisi atau ego dari sekelompok orang yang haus akan kekuasaan, yang ego untuk menerapkan politik dinasti di bangsa ini. Tentu ini adalah sikap atau perilaku politik yang tidak pantas untuk kita ajarkan kepada generasi penerus bangsa kita. Sebagai seorang negarawan yang baik, tentu kalian punya tugas dan tanggung jawab untuk mengajarkan cara berpolitik, cara bernegara, cara berdemokrasi yang benar-benar baik, yang benar-benar pantas kepada kami generasi penerus bangsa ini. Jangan mengajarkan kami akan hal-hal yang buruk, akan hal-hal yang tidak pantas, yang pada akhirnya hanya mau merusak demokrasi, mau merusak konstitusi, mau merusak Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi kita sebagai rakyat, mari tetaplah bersuara membela kebaikan dan kebenaran, karena suara rakyat adalah suara Tuhan yang pada akhirnya akan membawa orang yang kita percaya pada puncak kemenangan. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras.